pembahasan mengenai investasi dan akuntansi nilai wajar. Ini merupakan PPT dari Salemba 4, bab 15, ya, dari buku Pengantar Akuntansi 2, Adaptasi Indonesia, edisi keempat, dengan penulisnya Warren, Reeve, dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita membahas tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menjelaskan dan mengilustrasikan akuntansi untuk investasi ekuitas. Sekarang kita langsung saja ke slide investasi ekuitas. Oke. Nah, jadi sebuah perusahaan itu dapat berinvestasi pada saham preferen atau saham biasa yang merupakan investasi ekuitas, ya, pada perusahaan lain. Nah, di sini ada dua istilah, yang pertama investor dan yang kedua investee. Investor adalah perusahaan yang berinvestasi di saham perusahaan lain yang disebut dengan investor. Kemudian kalau investee adalah perusahaan yang sahamnya dibeli. Atau sederhananya, investor adalah pembeli saham dari perusahaan lain. Kemudian investee adalah penjual saham. Ya. Oke. Nah, jadi jumlah persen saham investee yang beredar yang dibeli oleh investor menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh investor atas investee. Nah, dan ini nanti akan menentukan metode akuntansi apa yang akan kita gunakan untuk mencatat investasi saham. Jadi ada 3 metode akuntansi untuk mencatat investasi saham. Yang pertama adalah metode biaya, dan metode ekuitas, dan metode konsolidasi. Nah, metode biaya itu digunakan ketika persentase saham beredar oleh investor kurang dari 20%. Dan diasumsikan tingkat kontrol investor atas investasi tidak ada kontrol. Dan jika persentase sahamnya adalah 20% sampai 50%, maka dia memiliki pengaruh yang signifikan, maka digunakan metode akuntansi ekuitas. Dan jika lebih dari 50%, maka tingkat kontrolnya investor memiliki kontrol terhadap investee. Dan metode yang digunakan adalah konsolidasi. Nah, dalam pembahasan ini kita fokus membahas 2 metode saja, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Oke. Nah, pada metode biaya, yaitu kepemilikan yang kurang dari 20%, ya, maka investor dianggap tidak memiliki kontrol atas investee. Dalam hal ini diasumsikan bahwa investor membeli saham tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan juga keuntungan atas kenaikan saham. Contohnya, untuk keuntungan atas kenaikan saham, misalnya suatu investor membeli saham perusahaan A hari ini pada harga Rp300. Nah, kemudian selang beberapa waktu kemudian, saham PT A naik Rp50 menjadi Rp350. Nah, itu merupakan keuntungan atas kenaikan harga saham. Ya. Oke. Kemudian investasi yang kurang dari 20%, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menggunakan metode biaya atau cost method. Nah, jadi ayat jurnal yang akan kita catat adalah untuk transaksi pembelian saham, penerimaan dividen, kemudian penjualan saham. Ini hampir sama dengan pencatatan di obligasi. Ya, perbedaannya hanya kalau di obligasi kita mencatat adanya
penerimaan bunga. Tapi kalau di saham, kita mencatat adanya penerimaan dividen. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, jadi pembelian saham dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah dengan komisi broker. Ya. Contohnya, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Mei PT Bumi Kencana membeli 2.000 saham biasa PT Indra Prasta pada harga 49.900 per saham, ditambah dengan komisi broker Rp200.000. Maka jurnalnya adalah kita debitkan investasi saham PT Indra Prasta dan kita kreditkan kas. Nah, sedikit saya jelaskan kenapa investasi sahamnya di debit. Sebelumnya di video sebelumnya pada pembahasan obligasi, saya juga menjelaskan bahwasanya investasi ini termasuk investasi sementara atau investasi jangka pendek, ya, sehingga dia dicatat pada bagian aset lancar, ya. Jika dia di bagian aset lancar, artinya jika bertambah maka dia di debit. Dan jika dia berkurang, maka dikreditkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bukan ini ya. Bukan ini. Oke, ini dia. Nah, 100 juta diperoleh dari 49.900 ya, harga per saham dikali dengan 2.000 lembar saham yang kita beli ditambah dengan biaya komisi broker Rp200.000. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli, PT Bumi Kencana menerima dividen sebesar Rp400 per lembar saham dari PT Indra Prasta. Ke jurnalnya, kita mendapatkan uang dari dividen, maka kas kita bertambah, dan pendapatan dividen kita juga bertambah, maka di kreditnya pendapatan dividen sebesar Rp800.000 yang diperoleh dari jumlah saham yang kita miliki, 2.000 saham dikali Rp400 dividen per lembar sahamnya. Nah, pendapatan dividen ini dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi PT Bumi Kencana. Oke, selanjutnya penjualan investasi. Nah, sama dengan penjualan obligasi, jadi pada umumnya kita akan menghasilkan laba atau rugi juga. Kita catat laba ketika hasil penjualannya melebihi nilai buku saham. Dan kita catat rugi jika hasil penjualannya kurang dari nilai buku saham. Oke, ilustrasinya. Pada tanggal 1 September, PT Bumi Kencana menjual 1.500 saham PT Indra Prasta untuk Rp54.500 per saham. Dikurangi dengan komisi broker Rp160.000. Penjualan menghasilkan laba sebesar Rp6.590.000. Nah, perhitungannya hasil penjualan Rp81.590.000 diperoleh dari 54.500 harga jual sahamnya dikali dengan jumlah saham yang kita jual, yaitu 1.500 saham, dikurangi dengan Rp160.000 komisi saham. Komisi broker. Nah, kemudian dikurangi dengan nilai buku, ini bukan obligasi ya, tapi saham. Oke.
Nah, sebesar 75 juta diperoleh dari 100.000 harga perolehan yang kita miliki, kemudian dibagi dengan 2.000 lembar saham dan dikali dengan 1.500 lembar saham yang kita jual. Selisihnya lebih ya, maka kita peroleh laba atas penjualan. Jurnalnya adalah kita peroleh kas 81.590.000 rupiah. Kemudian kita catat laba. Jika berlaba maka dia dikredit laba atas penjualan investasi 6.590.000 rupiah dan kita kreditkan investasi PT Indra Prasta 75 juta. Oke. Nah, selanjutnya untuk contoh latihannya. Oke, kita cobakan menghitung secara langsung. Oke. Kita kecilkan dulu. Oke. Nah, kita coba per tahap. Jadi pada tanggal 1 September 1.500 saham PT Berkah Niaga diperoleh dengan harga Rp24.000 per saham, ditambah dengan komisi broker sebesar Rp40.000. Oke, kita catat dulu. 1 September diperoleh harga beli saham Rp24.000 dikali 1.500 lembar saham, kemudian ditambah dengan komisi broker sebesar 40.000. Oke, kita jumlahkan. Oke, ini adalah harga perolehan sebesar Rp36.040.000. Maka jurnalnya kita debitkan investasi saham PT Berkah Niaga sebesar harga perolehannya dan kredit kas sebesar harga perolehan. Oke. Yang kedua, transaksi yang kedua adalah pada tanggal 14 Oktober. Dividen sebesar Rp600 per lembar saham telah diterima dari saham PT Berkah Niaga. Oke, berarti kita terima dividen. Rp600 dikali dengan saham yang kita miliki 1.500 lembar. Maka jurnalnya debitnya kas karena kita terima uangnya, kreditnya pendapatan, dividen. Angkanya Rp900.000. Oke.
Oke. Transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 11 November. Ya, 11 November. 700 lembar saham atas setengah dari saham PT Berkah Niaga dijual untuk 20.000 per saham, dikurangi dengan komisi broker 45.000. Oke, harga jual ya. Harga jual sama dengan 750 lembar saham dikali dengan harga per lembar sahamnya 20.000. Oke. Dikurangi dengan komisi broker 45.000. Maka hasil penjualan saham biasa sebesar 15 juta 40. Oh salah, ini harusnya kita kurangin ya. Oke, sebesar 14.955.000. Kemudian kita hitung dulu berapa, apakah kita laba atau rugi. Jadi kita hitung nilai bukunya. Nilai buku saham biasa. Kita peroleh harga perolehan kita adalah 36. Ini ya, 36.040.000. Karena dia setengahnya yang kita jual, langsung bagi 2. Oke, dikurangkan. Maka hasilnya minus, yang berarti rugi atas penjualan saham biasa. Maka jurnalnya kita peroleh kas, maka kasnya di debit sebesar hasil penjualan. Kemudian rugi, jika rugi maka posisinya di debit. Rugi atas penjualan saham PT Berkah Niaga sebesar 3.065.000. Oke, ini kita hilangkan minusnya. Kreditnya adalah investasi saham biasa, saham PT Berkah Niaga sebesar nilai bukunya. Oke, ini adalah perhitungan atau pencatatan untuk metode biaya atau metode cost ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk metode ekuitas. Oke ya. Nah, untuk metode ekuitas adalah pembelian oleh investor antara 20% sampai dengan 50% saham yang beredar dari investee. Investor dianggap memiliki pengaruh yang signifikan atas investee. Nah, dalam hal ini diasumsikan bahwa investor
membeli saham terutama untuk alasan strategis. Contohnya mengembangkan hubungan pemasoknya. Ya. Nah, maka kita akan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Nah, berdasarkan metode ekuitas, saham dicatat pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk komisi broker. Nah, ini sama ya dengan metode biaya. Nah, bedanya itu adalah ketika investi memperoleh laba, ya, maka pencatatannya akan berbeda dan juga pencatatan untuk dividen. Nah, jika investi berlaba, maka investor mencatat bagiannya atas laba neto investi sebagai peningkatan dalam akun investasi. Bagiannya atas rugi neto dicatat sebagai penurunan akun investasi. Jadi, ketika investi berlaba, maka investor akan mencatat bagiannya dan dia akan menambah akun investasinya. Tapi, jika investi berugi, maka investor juga mencatatnya sebagai penurunan dari akun investasinya. Kemudian untuk dividen, jika investi mengumumkan dividen atau memberikan dividen tunai, maka investor akan mencatatnya sebagai pengurangan dari investasi. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Asumsikan bahwa PT Sinar Purnama membeli kepemilikan 40% saham PT Flamingo pada tanggal 2 Januari 2016 seharga 350 juta. Nah, maka jurnalnya adalah ini sama dengan metode biaya. Investasi pada PT Flamingo di debit 350 juta dan kas di kredit 350 juta. Oke, lanjut. Nah, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, PT Flamingo melaporkan laba neto sebesar 105 juta. Nah, di sini baru terdapat perbedaan. Berdasarkan metode ekuitas, maka PT Sinar Purnama sebagai investor mencatat pangsa laba neto PT Flamingo sebagai kenaikan investasinya. Nah, maka dia akan mendebit investasi pada saham PT Flamingo sebanyak 42 juta dan mengkreditkan pendapatan PT Flamingo 42 juta. Angka ini diperoleh dari 40% dikali dengan laba yang diperoleh oleh PT Flamingo. Ya. Nah, pendapatan dari PT Flamingo dilaporkan pada laporan laba rugi PT Sinar Purnama. Ya, itu kita laporkan. Namun tergantung pada jumlahnya, mungkin akan dilaporkan secara terpisah atau juga bisa sebagai bagian dari pendapatan lain-lain. Nah, kemudian jika PT Flamingo memiliki kerugian, maka jurnalnya tadi itu akan kita mendebit rugi PT Flamingo dan kita mengkreditkan akun investasi. Kebalikan dari jurnal yang ini ya. Bukan. Jurnal yang ini. Jadi, kalau misalkan PT Flamingo-nya rugi, maka di debitnya adalah rugi PT Flamingo dan kita kreditkan investasi pada saham PT Flamingo. Oke. Oops. Maaf. Oke, ini sudah ya. Oke. Nah, selama tahun berjalan, PT Flamingo mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 45 juta. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya kita jika perusahaan investi mengumumkan dan membayar dividen tunai, maka investor mencatat sebagai pengurangan investasinya dan menerima
dividennya. Nah, 18 juta diperoleh dari 40% dikali dengan jumlah dividen yang dibayarkan oleh PT Flamingo atau Investi, ya. Oke. Nah, ini jadi total investasi pada saham PT Flamingo kita dari awal, ya, dari Januari hingga 31 Desember itu adalah 374 juta rupiah, ya. Yang di awal kita membeli 350.000 rupiah, yaitu 40% saham PT Flamingo, ini bukan bunga ya, saham. Kemudian ditambah dengan 40% laba neto PT Flamingo sebesar 42 juta. Kemudian kita kurangin dengan dividen 18 juta, maka hasilnya 374 juta rupiah. Maka terjadi peningkatan netonya 24 juta rupiah. Oke. Nah, berdasarkan metode ekuitas, ya ini sama ya. Jika kita menjual saham di metode ekuitas, kita juga mencatat adanya laba jika hasil melebihi nilai buku investasi, dan kita catat rugi jika hasilnya kurang dari nilai buku investasi. Oke, contohnya, jika PT Sinar Purnama menjual saham PT Flamingo pada tanggal 1 Januari 2017 dengan harga 400 juta rupiah, maka kita peroleh laba 26 juta rupiah. Nah, perhitungannya adalah hasil penjualannya adalah 400 juta, kemudian nilai buku kita pada tanggal 31 Desember tadi 374 juta, masih ingat ya? Itu ini 374 juta. Nah, maka kita memperoleh laba atas penjualan sebesar 26 juta rupiah. Jurnalnya adalah kita peroleh kas 400 juta, kemudian kita kreditkan investasi pada saham PT Flamingo sebanyak nilai bukunya, dan kita kreditkan laba atas penjualan saham PT Flamingo sebesar 26 juta rupiah. Nah, contoh latihannya. Jadi, pada tanggal 2 Januari, PT Omega mengakuisisi 35% saham beredar PT Beta dengan harga Rp140.000. Oke, kita coba lagi ya, seperti tadi. Kita perkecil. Oke. Masih kurang. Oke. Oke, ini adalah metode cost. Latihan untuk metode biaya ya, atau metode cost. Metode cost. Nah, sekarang kita mencatat latihan untuk metode biaya, metode ekuitas. Metode ekuitas. Oke. Jadi, pada tanggal 2 Januari, PT Omega mengakuisisi 35% saham beredar PT Beta sebesar 140 juta. Maka, kita langsung saja kita catat. Debitnya adalah investasi saham PT
Beta. PT Beta sebesar 140 juta. Maka kreditnya adalah kas Rp140 juta. Oke. Kemudian pada tanggal 31 Desember PT Beta meraih pendapatan 44 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Oke, pada tanggal 31 Desember kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu pendapatan PT Beta yang kita alokasikan untuk PT Omega adalah sebesar 44 juta. 44 juta dikali persen kepemilikan kita, yaitu 35%. Oke, ini pendapatan kita. Kemudian dividen yang dibayar oleh PT Beta adalah 20 juta, maka yang dialokasikan untuk PT Mega adalah 20 juta dikali 35%. Oke ya. 7 juta mengurangi akun investasi kita dan menambah sebesar 15.400.000. Jika kita bikin jurnalnya satu-satu, ya, kalau kita bikin satu-satu berarti investasi kemudian kreditnya adalah pendapatan pada PT Beta sebesar 15.400.000. Ini untuk mencetak pendapatan atau laba. Kemudian untuk mencatat dividen, maka kita terima kas dan kita mengkreditkan akun investasi. Sebesar 7 juta. Oke ya. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk PT Omega untuk pemilihan saham, pangsa pendapatan PT Beta dan dividen. Oke, sudah cukup ya. Jadi inilah jurnal yang kita catat menggunakan metode ekuitas. Jika kita bandingkan, kalau untuk pembelian saham, metode ekuitas dengan metode biaya itu sama, ya, investasi pada kas, ya, investasi pada kas. Kemudian untuk penerima dividen, jika di metode biaya, kita mengkreditkan kas dan kita mendebitkan kas dan kreditnya adalah pendapatan dividen. Tapi untuk metode ekuitas, kita tidak mengkreditkan pendapatan dividen, tetapi kita mengkreditkan investasi saham kita pada PT Beta. Kemudian jika PT
Investee memperoleh laba, maka kita akui juga pendapatan tersebut dengan menambah ke investasi kita dan mengakui pendapatan pada PT Investee. Oke, sekian pembahasan mengenai investasi ekuitas ya. Semoga bermanfaat.